harusnya jangan disertai dengan segala keburukan seperti nafsu dan keduniaan. Kita harus ikhlas karena Allah. Karena dalam setiap amal-amal kita berdoa agar amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mewujudkan niat yang ikhlas bukanlah perkara yang mudah. Jangan mengira bahwa ikhlas itu bisa diperoleh di setiap tangan yang menghendakinya. Dan ingat bahwa ikhlas itu bisa diperoleh dengan usaha yang sederhana tanpa harus bersusah payah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jauhilah niat dengan keburukan. Setiap nikmat yang diikuti dengan keburukan akan ada sisi buruk yang mengikutimu. Masya Allah. Bagus banget Pitinya tadi ini mengajarkan buat kita bagaimana kita memperbaiki ibadah kita diawali dari niatnya. Dari niat dulu yang penting itu kalau kata Ustadz Ahmad Ridwan apa? Penunjuk arahnya dulu ya. Kompasnya dulu. Kalau kata Abimaki tadi luar biasa. Mohon maaf adalah intinya ibadah kita, awal dari ibadah kita. Jadi memang hari ini betul-betul kita membahas sesuatu yang sangat penting. Dan luar biasa bergeser sekali. sedikit aja rusak. Dan itulah manfaatnya Tidak untuk itu semua yang Ustadz. ke masjid mau salat. Ya. Ada yang mau cuci kaki. Nah kalau gitu akhirnya ada lagi pertanyaan gini nih Ustadz. Bagaimana menanamkan dalam diri kalau niat kita itu karena Allah. Bukan karena sesuatu yang kita damba-dambakan. Nah mohon penjelasannya ya Ustadz Maulana. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya yang lagi hadir menyaksikan Islam itu indah. Lagi memperbaiki ibadahnya. Kita awali dengan niat. Bagaimana menanamkan niat dalam amal ibadah kita supaya bagus, menghadirkan ketetapannya. Maka 3 niat yang harus dihadirkan setiap kali kita hendak melakukan apa-apa. Mau tahu? Mau tahu? Apa yang mau dihadirkan? Hadirkanlah perbuatan berniat untuk ibadah. Niat untuk ibadah, ibadah. Kita diciptakan untuk apa, Bu? Untuk ibadah. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, coba nih. Makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Tapi bisa jadi makan itu jadi ibadah. Tidur jadi ibadah. Jalan jadi ibadah. Iya. Bergaul jadi ibadah. Karena kenapa? Diniatkanlah semuanya sebagai ibadah. Kemudian berniatlah karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Karena kalau ibu datang ke sini mau masuk TV, kecewalah yang duduk di depan. Tapi sudah masuk tadi. Sudah duduk tidak disorot. Pas disorot dia ada di belakang saya. Hah? Sekarang udah kelihatan. Ya udah aman. Apalagi berniat karena ingin melaksanakan perintah Allah. Niatkanlah bahwa kita mau ibadah untuk melaksanakan perintah Allah. Bukan karena apa. Ini didorong karena apa. Saya mau tanya ada ipar saya. Gimana? Merias buat apa? Buat kasih cantik orang atau buat apa? Buat menyenangkan orang. Untuk kasih cantik dan untuk menyenangkan orang. Cici. Lanjut. Lanjut. Maka wajib buat kita untuk melakukan amal ibadah. Ikhlas karena Allah. Sudah. Murni. Ikhlas itu murni. Kholis murni. Antara susu dan kotoran. Maaf ya saya pinjam kata-kata ini. Antara najis dan kotoran. Sekali lagi, antara najis dan kotoran ada susu. Ada susu. Darah dan kotoran. Ternyata ada sesuatu yang murni. Bu, ada air. Mau nggak diminum air ini? Mau nggak? Tapi tadi ada sedikit aja. Sedikit aja. Beneran nih?
Tapi sedikit loh. 1 titik doang, Bu. Mau enggak? Enggak. Itu ibadah. Harus murni. Tidak boleh ada titik sedikit pun. Ibu mau? Minum kopi. Di dalamnya ada sedikit aja. Enggak mau. Tuh, bagus. Setiap perbuatan itu syaratnya ada 2. Ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman itu. Niatnya untuk berbuat, niat karena Allah, niat karena ingin dulu. Iya. Jangan sampai kita beribadah Astagfirullahaladzim. didasari sama yang lain. Astagfirullah. Mau memuaskan orang. Kenapa? Ada masalah? Tadi tuh niat gak tuh ngagetin saya? Supaya tidak ada yang mengantuk. Itu niat pasti. Itu niat ya? Itu niat. Itu niat. Kok tahu? Kalau jahilnya saya tahu dari Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Jamaah. Semakin menguatkan niat kita nggak tahu sih dari guru-guru kita. Niat ya, pelajaran hari ini bermanfaat ya. Insya Allah bisa langsung diterapkan. Sekarang saya mau ngasih kesempatan lagi untuk Kak Ola. Kak Ola ada yang mau ditanyain lagi nggak? Iya baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya nih bagaimana seandainya kita ingin menjadi lebih baik atau mungkin bisa dikatakan berhijrah. Ya. Tapi kadang-kadang goyah gitu. Mungkin karena pergaulan, karena teman-teman. Kadang-kadang udah ngapain sih berhijab, udah kita kan mau pergi ke luar negeri Oh, gitu. iya, iya. Ya kan ada Suka- kan suka ada teman. yang kayak gitu. Suka ada yang kayak gitu. Terus ya itu bagaimana menguatkan niat kita untuk tetap menjadi yang lebih baik lagi dengan supaya tidak goyah dengan perasaan itu. Oke, bagaimana menguatkan niat kita supaya gak goyah ya Iya, Kak ya? iya, iya. Kalau gitu langsung dijawab melalui tausiah dari Ustadz Ahmad Ridwan ya. Silakan Ustadz. Punten. Masya Allah, lagi-lagi pertanyaannya luar biasa berkelas ya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana perihal tentang perkara yang agar kita tidak goyah, yaitu niat. Kalau dalam ilmu silat namanya kuda-kuda harus kuat. Wah cakep. Catat ya. Gerak saka. Kuda-kuda harus kuat, kuda-kuda itu harus kuat. Karena kalau kuda-kuda kita nggak kuat, gampang kita dijatahi orang. Coba lihat. Coba saya dorong. Iya. Nah, kenapa saya katakan tadi bahwa kuda-kuda harus kuat? Karena itulah yang menjadi kekuatan kita sesungguhnya. Saat badai datang istilahnya menghantam niat hijrah kita, setangguh apa Anda? Kalau Anda setangguh karang, insya Allah badai tetap akan ya lewat begitu. Nah, maka saya katakan apa yang dimaksud dengan tadi kuda-kuda di dalam penjelasan saya di depan, yang pertama adalah yang harus kita miliki. Tatkala niat itu datang sebagai sebuah perkara yang menjadi asas, dasar dalam hidup kita, ingat, asas harus kuat. Harus kuat, fondasi harus berkualitas. Anda mau bangun tinggi seperti apa gedung yang Anda inginkan, kalau fondasi terdiri dari bahan dan material yang tidak kuat, ambruk. Kuatkan niat Anda. If there is will, there is way. Itu kata orang Kulon katanya kayak gitu. Mantap. Orang bule. Kulon kan barat ya kan. Tenggelamlah to be continue. Itu yang pertama. Yang kedua, idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau azammu, kalau tekadmu benar dan kuat, jalan itu nampak jelas di hadapanmu. Nampak jelas di hadapanmu. Kenapa kadang-kadang kok remang-remang kita lihat jalan di hadapan kita? Karena tadi azam kita itu tidak sekuat apa yang diinginkan. Maka dari sinilah tatkala sudah kita lakukan kuatun niyah, kekuatan dalam niat kita, benar-benar kita bungkus dia dengan muraqabatullah. Suasana diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita tidak mudah goyang. Karena apa? Tidak kemudian jumawa dengan pujian, tidak kemudian merasa kecewa dengan hinaan. Kau olah ternyata so alimnya sekarang begini. Jadikan itu bagian dari bagaimana kuatnya niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hijrah. Sebab kalau tidak dibakar, kita nggak tahu tuh emas itu ya kan masih murni atau masih bercampur dengan kotoran. Maka dibakar dulu dia. Apakah kita mengira kita akan ditinggalkan begitu saja tatkala kita mengatakan kami telah hijrah, kami telah beriman kepada Allah. Kemudian kalian belum diuji kata Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah bagian dari tempahan muraqabatullah. Yang disebut dengan ikhlas adalah at-taswiyatu fis sirri wal alan. Sama keadaanmu tatkala di keramaian
Juga tatkala Anda di kesendirian, sama. Makanya tadi tidak kemudian jumawa dengan pujian, tidak kemudian hina dengan hinaan. Terus saja on the track gitu kan. Yang kedua. Apa Ustaz? On the track. On the track tadi ya. Never. Yes, salam ya. Itu. Yang ketiga, setelah itu lakukan yang namanya muhasabah. Lihat, kuwatun niyah, kuatkan material niatmu. Yang kedua adalah muraqabah, merasa terus diawasi Allah. Karena ini yang akan terus membuat niat kita tidak mudah goyang. Yang ketiga, lakukan muhasabah, introspeksi diri. Tadi waktu seharian kita beraktivitas, apakah karena Allah atau karena yang lain? Apakah karena ingin dipuji atau ingin keikhlasan itu berbuah ridha dari Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang yang memuhasabah dirinya tidak akan pernah mengalami kelelahan. Kenapa kelelahan datang? Karena kita melakukan sesuatu bukan lillah. Maka sesuatu yang tidak lillah pasti lelah. Itu yakin. Nah karenanya agar tidak mudah goyang tadi, lakukan terus muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Terus hisab, terus hitung, terus introspeksi diri kita sebelum kita akhirnya diintrospeksi kemudian diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala tentang niat kita ini. Makanya inilah yang terus kita harus lakukan dan pupuk. Kenapa? Agar tidak mudah goyah kita di dalam proses hijrah ini. Ingat, yang perlu digarisbawahi dengan garis yang tebal, hijrah adalah berproses. Hijrah adalah berproses. Tatkala kita tahu hijrah ini adalah berproses, lakukan terus, nikmati terus proses ini. Nikmati terus. Dalam sebuah proses, jangan berhenti sampai di situ. Berhenti Anda tertabrak. Ya, lakukan terus jalan. Ingat, sepeda itu tatkala Anda memulainya, itu yang berat untuk Anda goes dan Anda gayu. Tapi bila mana sudah berjalan terus, disitulah nikmatnya bersepeda. Ringan terus, ya kan? Berhenti, berat lagi Anda mengalaminya dan berat lagi Anda harus menempuhnya. Tapi tatkala Anda terus menikmati itu, disitulah kemudian Anda akan sampai pada tempat yang Anda inginkan. Jangan berhenti berproses. Pesan ini saya tujukan untuk diri saya. Hidup ini berproses dan nikmati terus proses ini. Dengan 3 perkara yang tadi disebutkan. Pertama, kuwatun niyah wal azam. Azam Anda, tekad Anda harus dikuatkan. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa akhlis. Kata-kata beliau kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhlis fa innan naqida basir. Sesungguhnya zat yang maha menilai senantiasa memperhatikanmu dengan rinci. Dan yang ketiga, lakukan terus muhasabah. Kenapa muhasabah dilakukan? Kenapa muhasabah diperlukan? Kenapa muhasabah harus hadir dalam hidup kita? Tadi, agar tidak membumbung tinggi, laksana uap, laksana asap yang menguap kemudian hilang. Tapi jadilah seperti bintang, terlihat rendah Anda di air, tapi sejatinya tetap tinggi di angkasa. Begitu hidup kita dalam proses ini. Nikmati bagaimana para salafus saleh dahulu adalah orang-orang yang pernah punya masa lalu. Tapi Allah menyediakan masa depan di hadapan Anda. Hidup ini ibarat kita berkendara mobil. Harus ada kaca spion di kiri dan kanannya. Kenapa? Karena sekali waktu kita harus melihat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita lewati, barusan jalan mana yang tadi sudah kita tempuh, tapi selalu porsinya lebih kecil dari apa yang di hadapan kita. Pernah nggak ngelihat kaca spion seperti besarnya kaca yang di depan kita? Nabrak. Kenapa nabrak? Kita nggak jalan-jalan. Ya, kita nggak jalan. Cukuplah dia kecil saja porsinya membantu kita untuk sekali waktu kita melihat dan kita mensyukuri keadaan kita yang saat ini. Sekali waktu kita menilik ke belakang untuk apa? Untuk melakukan perbaikan di jalan-jalan mendatang. Kita ingin dengar apa pesan yang sangat penting dari guru kita Ustadz Abi Maki, falyatafaddal mashkur. Allah barik fik, jazakumullah khair. Subhanallah, ternyata itu paparan yang sangat luar biasa. Dari guru kami semuanya, guru kita semuanya, Ustadz Ahmad Ridwan dan Ustadz Nur Maulana, jazakumullah khair. Apa yang seharusnya setelah kita melakukan amal baik yang telah kita kerjakan, ingat beberapa pesan para alim ulama, tolong
rahasiakan amalan yang kita lakukan. Jangan sampai ingin dilihat, walaupun awal mulanya mau niat apa, niat rahasiakan. Karena setan akan selalu melihat di mana bolong kecil untuk masuk, masuklah dia. Maka punten, ada satu peristiwa yang terkenal, ini nasihat kepada Imam Al-Buhaili, Masya Allah. Kalimatnya apa? Bahwa saat itu di masjid, ada orang yang sedang melaksanakan sholat. Padahal waktu itu sholat sunnah dan orang itu menangis dengan tangisan yang luar biasa. Sampai orang kaget memujinya. Luar biasa orang tangisannya. Ini hebat mungkin karena tangisan lagi sholat nangis. Sholat sunnah. Begitu selesai sholat sunnah. Beliau datang. Al-Buhaili ini dengan mengatakan kata-katanya. Ya rajul. Ma ahsanu lau buka'aka fi baiti. Alangkah indahnya kalau tangisanmu itu di rumahmu, jangan di sini. Kenapa kalau di rumahmu tidak ada orang yang melihat? Dan Anda tidak akan pernah masuk ke dalam duri-duri keriaan yang ada. Kalau di rumahmu lebih aman daripada di sini. Dia meneteskan air mata mengatakan, benar Imam, tadi ada rasa bangga ketika saya nangis saat dilihat oleh orang. Hilang itu tangisan, hilang itu taubat, mengerikan sekali. Ada satu peristiwa yang luar biasa untuk menjaga bagaimana salafus saleh dulu agar orang tidak tahu apa yang dikerjakannya. Seorang jenderal yang terkenal, namanya adalah Maslamah ibn Abdul Malik. Subhanallah, beliau seorang jenderal dalam peperangan. Tiba-tiba ketika menggempur musuh bangsa Romawi, benteng yang sangat kuat, tidak bisa untuk ditempuh dan tidak bisa untuk didobrak. Seorang laki-laki cerdas, pintar dan berani, tidak memikirkan benteng yang ada di depannya, tapi dia bikin lubang dari bawah, terus masuk. Akhirnya keluar di mana? Di dalam benteng tersebut. Setelah dia keluar dari benteng tersebut, dia langsung membuka pintu itu dan masuklah pasukan muslimin, muslimat dan menanglah. Ayahanda bunda, apa yang terjadi? Seorang jenderal perang itu tahu ada seseorang yang masuk ke dalam dan bisa membukakan pintu, namun tidak tahu siapa orangnya. Siapa orang yang berjasa dan berani dan pintar ini. Lalu saat kemenangan ada, Maslamah ibn Abdul Malik bertanya, demi Allah, siapa di antara kalian yang telah membuka jalan ini dengan membawa terowongan ke bawah? Siapa? Ngakulah, aku ingin bersyukur dan terima kasih kepadanya. Tidak ada yang mengaku. Demi Allah saya ingin tahu. Tidak ada yang ngaku. Dia bilang, mungkin ada di antara temannya yang tahu, tapi tidak mau menyampaikannya di depan sini. Datanglah kemana? Ke tendaku. Malam-malam tiba-tiba ada orang yang datang. Dijaga oleh penjaganya. Ada apa kamu datang kemari? Aku ingin ketemu dengan Jenderal Maslamah atau sahabat ini. Kalimat yang sangat indah. Maslamah. Kalimat yang sangat luar biasa. Ada apa? Aku ingin kasih tahu siapa yang buat terowongan. Masuk ke dalam. Tiba-tiba begitu masuk ke dalam, ditanya oleh Maslamah, kamu siapa? Aku adalah orang yang akan kasih tahu siapa orang yang bikin terowongan. Kasih tahu padaku, tapi ada 3 syarat baru akan kasih tahu. Apa? 1, engkau jangan tanya namanya dan kesibukannya apa dan tinggal di mana, biarkan dia bebas dalam pekerjaannya. Yang kedua, jangan engkau kasih hadiah kepadanya karena dia telah berjasa. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali engkau kasih tahu nama ini kepada Amirul Mukminin. Jangan-jangan Amirul Mukminin bangga dan dia mengundang orang itu karena dia tidak mau diundang ke istana. Subhanallah. Kalimat yang 3 ini disyaratkan. Jawaban yang sangat indah. Apa kata Maslamah? Baik, aku kabulkan. Siapa orang itu? Wahai Maslamah, 3 syarat ini tahu. 1, biarkan dia dengan kesibukannya dan tidak perlu tahu namanya. 2, jangan kasih hadiah kepada keluarganya atau kepada orang bersangkutan. Dan jangan sebut namanya di depan Amirul Mukminin karena dia tidak mau jadi tamu undangannya. Dia ingin bebas. Ditanya, ya kalau gitu saya siap. Siapa orang itu? Jawaban orang itu mengatakan, akulah orangnya. Subhanallah. Dan sampai hari ini tidak tahu siapa nama orang itu. Sampai hari ini tidak mengerti siapa orang itu. Kenapa? Hanya tahu adalah Muhammad bin Maslamah. Tenang. Dan sampai hari ini tidak tahu siapa orangnya. Begitulah orang saat menyembunyikan amalan yang luar biasa. Subhanallah. Kalimat yang sangat indah terjadi kepada Abdullah bin Mubarak. Ternyata beliau ini bukan hanya seorang ulama, faqih, tidak, tapi seorang pejuang. Dalam peperangan yang indah dengan melawan bangsa Romawi. Tiba-tiba ada orang mengatakan, man yubariz, siapa yang datang kepadaku, siapa yang akan mengalahkanku. Semua orang mukmin tidak mau mengalahkannya karena banyak yang di depan dan kuat-kuat. Tiba-tiba ditutup wajahnya seperti ninja mungkin zaman sekarang. Mulasam dengan apa? Dengan yang namanya sorbannya maju ke depan sehingga mendapatkan kemenangan-kemenangan. Tiba-tiba orang berpikir, ini orang ini siapa ya? Orang ini siapa? Ingin tahu orang ini siapa?
Tiba-tiba punten Abdullah bin Mubarak baru keluar dikejar. Kata sahabatnya Abdullah bin Mubarak namanya Abu Umar. Ini kayaknya kira-kira dia ini orangnya sahabatku, sahabatku, sahabatku. Ternyata apa? Begitu dikejar dibuka apa serbannya. Begitu ngelirik. Apa kata yang disampaikan Abdullah bin Mubarak? Hatta anta ya Abu Umar. Sampai engkau Abu Umar ingin merusak amalanku. Bayangkan. Sampai kamu ingin merusak amalanku gara-gara kamu tahu siapa aku gitu. Sampai kamu ingin merusak amalanku. Biarkan aku dalam keadaan ketenangan dengan amalan ini. Maka para ulama mengatakan untuk menjaga amalan kita sembunyikan. Dan pertanyaannya kapan ikhwah akhwat juga pemirsa Islam itu indah. Kapan terakhir melakukan amalan yang disembunyikan tanpa diketahui oleh orang lain. Ini yang harus kita pahami. Sembunyikan amalan-amalan yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini kita berbicara tentang niat. Dan niat itu adanya di hati. Maka perbaikilah hati kita. Jagalah hati kita. Jangan sampai niat itu rusak karena adanya penyakit hati. Maka hati ini kata Nabi segumpal daging. Kalau dia baik maka baiklah. Kalau dia buruk maka buruklah. Itulah niat adanya di hati. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Kak, terima kasih sudah datang ke Islam Itu Indah. Dan terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.